Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pelajaran fikih yang di sini kita mempelajari tentang tata cara ibadah dan juga berbagai hal yang terkait, serta kita berlatih untuk membaca kitab. Dan sekarang kita di pembahasan tentang menutup aurat sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Kita sudah baca bagian ini. Wa min syurutiha satrul aurati bi thawbin mubah la yasiful basyarah. Selanjutnya, bagian pertemuan sekarang, wal auratu aurat, isim di awal kalimat, berarti dia sebagai. Nah, di sini kita tanyakan isim di awal kalimat, apa yang kategorinya seperti itu? Ya, isim di awal kalimat, apakah fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, yang mana? Nah, itu caranya. Dan kita tahu isim di awal kalimat berarti adalah mubtada. Nah, berarti ini wal auratu mubtada ya. Karena dia mubtada maka dia rofa. Ya, mubtadaun marfu, mubtada yang rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Wal auratu salasatu anwa'in, 3 jenis ya. Aurat itu ada 3 jenis. Ya, salah satu ini adalah khobarnya. Aurat itu ada 3 jenis, begitu. Salah satu anwa'in. Nah, salah satu dia mudhaf, anwa'in, ain di sini mudhaf ilaih, majrur. Yang pertama mughallazatun. Tun. Nanti kita akan pelajari di nahwu lanjutan, walaupun kita sudah pernah berikan isyarat juga di pembahasan nahwu dasar ya. Badal ya, itu diantaranya adalah terletak setelah pembagian. Aurat ada 3 jenis. Yang pertama, nah ini biasanya adalah badal. Ya, salah satu mughallazatun. Nah, ini badal dari salah satu tadi. Mughallazatun, aurat yang berat. Ya. Wahia, yaitu auratul mar'atil auratu, ya, yaitu auratu khabar, auratul mar'ati auratu mudhaf, al-mar'ati diberikan tanda kasrah, al-mar'ati karena mudhaf ilaih, al-hurrati. Al-hurrati kenapa ini kira-kira? Kenapa dia menjadi kasrah? Al-balighati, kenapa juga menjadi kasrah? Apa kira-kira? Ya, jawabannya karena dia adalah na'at atau sifat dari al-mar'ati. Auratul mar'atil hurratil balighati, aurat wanita merdeka yang balig. Wanita merdeka, bukan wanita budak, tapi wanita merdeka yang sudah balig. Makanya dia kasroh mengikuti al-mar'ati. Begitu. Auratnya wanita merdeka yang telah balik. Nah, ini jenis yang mughallazah. Ini aurat yang paling berat secara status, yang paling harus ditutupi. Kita lihat penjelasan beliau. Fajami'u. Mubtada lagi nih, awal kalimat lagi. Fajami'u, seluruh badannya. Seluruh badannya. Ini seluruh badannya kan 2 kata tapi menunjukkan satu hal ya, seluruh badan.
Berarti fajami'u adalah mudhaf, ya, badani mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi begini, fajami'u, jami'u ini mubtada dan dia mudhaf juga. Badaniha adalah mudhaf ilaih. Badani mudhaf ilaih. Ya. Fajami'u badaniha, seluruh badannya. Nah, apa ini kira-kira ini? Aurah ini apa kira-kira harokatnya? Ya, aurah di sini dia adalah, kita tanya aurah. Dia posisinya di mana aurah ini? Apakah terletak setelah fiil? Ya. Apakah dia di awal kalimat? Apakah dia melengkapi atau menyempurnakan makna kalimat? Nah, kita tanyakan. Apakah dia terletak setelah fiil sehingga dia adalah fa'il atau naibul fa'il? Kita cek belakang, ada tidak fiil? Fajami'u badaniha, langsung muncul ini. Oh, tidak ada fiil ini. Otomatis tidak mungkin dia adalah fa'il atau naibul fa'il. Tidak mungkin fa'il dan naibul fa'il. Lalu pindah. Mubtada. Oh, mubtada di awal, ini bukan di awal. Berarti dia khobar. Nah, begitu caranya ya. Itu cara kita membaca kitab itu seperti itu. Nah, kalau kita baru, ya kita masih baru belajar ya, tentu saja perlahan, ya tidak bisa langsung. Fajami'u badaniha auratun fi sholati illa wajahaha wa mukhaffafatun wa hiya auratu bani sab'i sinin. Ya tentu itu kalau kita sudah sering melakukannya, tapi kalau kita baru terjun dalam pembahasan ini tentu kita pelan-pelan. Seperti tadi, cara berpikirnya. Nanti cara berpikir tersebut akan mudah dan terbiasa kalau sudah sering kita latihan membaca kitab. Kalau jarang latihan baca kitab ya tetap sama juga. Ya akan lambat juga. Sama seperti orang latihan hal-hal yang lain ya kan. Latihan naik motor, dari yang lebih kecil lagi latihan bersepeda. Ya, lambat. Latihan mengendarai mobil diawali dari lambat. Tidak ada orang langsung cepat satsetnya, tidak bisa, baru belajar. Nah, jadi yang penting apa? Sering terjun, latihan seperti itu. Fajami'u badaniha auratun. Nah, ini auratun sebagai khobar. Ya, auratun sebagai khobar. Auratun fis sholati. Ya, seluruh badannya adalah aurat dalam sholat. Illa, kecuali wajahaha. Wajaha ini mansub karena mustatsna. Ini mustatsna. Illa wajahaha. Kecuali wajahnya. Ya, kecuali wajahnya. Jadi dalam pendapat yang beliau kemukakan di sini ya, bahwa wanita pada saat sholat itu seluruh bagian badannya harus tertutup. Ya, tidak boleh ada yang terlihat kecuali wajah saja. Sebagian ulama mengatakan ya, bahwa wajah dan juga telapak tangan. Jadi telapak tangan wanita itu bukan aurat. Jadi seandainya dia sholat dengan terlihat kedua telapak tangannya, ini tidak masalah. Ya, dan itu pendapat yang juga kuat. Ya, pada intinya kalau kita melihat ada orang yang sholat, ya wanita sholat dengan telapak tangan yang terbuka, ini tidak kita vonis batal ya, karena itu juga pendapat ulama yang mengatakan bukan aurat, begitu. Ya, dan alhamdulillah kita mengenal mukena dan itu menutupi sempurna ya. Di Indonesia ini sangat umum penggunaan mukena sehingga tertutup sempurna. Tapi sholat tidak harus menggunakan mukena. Ya, pada intinya menggunakan jubah besar, kerudung itu sudah memadai. Ya, yang terpenting tadi seluruh bagian tubuhnya tertutup kecuali wajah. Ya, dan menurut sebagian ulama kecuali juga kedua telapak tangan. Ini pengecualian ini bukan artinya haram ditutup ya. Oh, berarti kedua telapak tangan harus terbuka. Bukan harus terbuka. Ya, tapi seandainya terbuka kedua telapak tangan itu tidak masalah karena tidak wajib ditutup. Nah, ini sering kita ingatkan sebagai catatan, jangan justru melahirkan kesimpulan kebalikannya. Oh, tidak. Ya, tidak wajib bukan berarti harus untuk dilakukan seperti itu ya. Nah, illa wajahaha, wajaha dia adalah mansub sebagai mustatsna. Selanjutnya wa mukhaffafatun. Ya, naat ada atof, afwan.
atof, ada huruf atof wa. Jadi wa mukhaffafatun ya. Yang tadi di atas mughallazatun sebagai badal. Di sini wa mukhaffafatun, di sini atof ya. Ada huruf atof waw. Dan mukhaffafah yang ringan. Wahia auratu beni, yaitu auratu beni, aurat ibni, auratu beni, auratu khabar mudhaf, ibni mudhaf ilaih, dan dia mudhaf juga, sabai dia mudhaf ilaih serta dia mudhaf juga, sinina. Nah, ini mudhaf ilaih. Mukhaffafah ringan, yaitu aurat anak 7 tahun, anak 7 tahun ila ashrin ya, sampai 10 tahun. Wahiyal farjan, yaitu 2 kemaluan, yaitu bagian depan ya, kemaluan depan, dan juga belakang, yaitu dubur ya, bagian belakang, depan dan belakang. Nah, jadi artinya ya, anak usia 7 tahun, 8 tahun, kalau dia sholat pakai celana pendek ya, di atas lutut ya, atau mungkin di pertengahan paha misal saja, maka sholatnya sah ya, sholatnya sah ya. Kenapa? Karena dia sudah menutupi yang wajib untuk ditutupi. Karena anak usia 7 tahun sampai 10 itu auratnya mukhaffafah. Nah, ingat ya, ini catatan ini tadi bukan artinya wajib menggunakan celana di atas lutut bagi anak 7 sampai 10 tahun, tapi kita katakan boleh, sah ya. Tentu yang bagus kita biasakan berhias dan berpakaian yang sopan apabila melaksanakan sholat. Tapi seandainya dia lagi malas, berat sekali ambil celana sholat lagi ya, padahal sehari-hari dia di rumah pakai celana yang pendek di atas lutut ya, ketimbang dia tidak sholat sama sekali, lebih baik kita izinkan dia sholat dengan keadaan seperti itu. Begitu. Ini jadi artinya kondisional saja, mengikuti pada situasi. Tapi pada asalnya tentu kita mengajarkan supaya sempurna dalam menutup aurat. Begitu. Baik, ini mukhaffafah dia yang ringan. Lalu yang ketiga, jenis yang ketiga sama masih atof ya. Wa mutawassitotun. Mutawassitotun ya, mukhaffafatun, mutawassitotun. Bagaimana caranya nih Ustaz? Ya, membaca ujungnya kami sudah paham. Ya, tadi wa mughallazatun, maka di sini wa mukhaffafatun ikut tun juga. Di sini wa mutawassitotun ikut tun juga. Paham sudah kami. Ya, ini atof berarti. Tapi bagaimana yang mengetahui ini? Mutawassi to. Nah, itu bagaimana harokatnya itu? Kenapa tidak dibaca mutusato atau mitusato? Nah, ini seperti pernah kita singgung, bagian depan sini dia bagiannya dari pembahasan ilmu tasrif ya. Kalau kita sudah hafal tasrif, insyaallah bisa membaca ini secara tepat begitu. Wahia auratu man adahum. Ya, mutawassithah aurat pertengahan, yaitu aurat selain dari mereka. Mereka yakni yang pertama wanita balik tadi, wanita balik yang merdeka. Yang kedua adalah aurat anak usia 7 tahun ya, sampai usia 10. Ya, selain dari mereka, ya maka inilah aurat yang mutawassithah masuknya. Minas surrati ila rukbah, dari surrah, dari pusar, ila rukbah sampai ke lutut. Nah, begitu. Ini bahasan tentang mengenai aurat. Ya, mengenai aurat. Ini jadi aurat ada 3 jenis. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai bani Adam, kenakanlah perhiasan kalian setiap kali mendatangi masjid. Perhiasan maksudnya adalah pakaian yang menutup aurat. Nah, begitu kata para mufassirin, sehingga harus menutup aurat. Barakallahu fikum, ini bahasan kita di kesempatan ini. Semoga menambah kosakata kita, menambah upaya latihan kita membaca kitab. Selain itu, menambah pengetahuan fikih kita. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.